Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di kompleks pesantren Darul Hasanah, di mana penggagasnya yaitu Abuya kita Haji Zanzan dan juga memperingati beliau yang telah sampai 12 tahun beliau meninggalkan kita. Para hadirin hadirat, dimana dimaklumi di masa hidup beliau saya sering datang, itu beliau sangat sayang pada saya, hingga acara-acara maulid daerah saya selalu diundang untuk datang ke tempat ini, memberikan juga pengajian-pengajian baik maulid atau daerah. Para hadirin hadirat, Buya Haji Zanzani sebagaimana dimaklumi bahwa beliau itu guru saya juga pada dalam ilmu fikih dengan Pak Mahadi, kemudian beliau baik sangka kepada saya, beliau bersuluk tidak kado salam di tempat saya di Pau. Pada di Darussalam selama saya itu pimpinan suluk, yaitu Abuya Profesor Dr. Muhyiddin. Para hadirin hadirat, baru saja kita mendengar penyampaian Abu muda-muda ini untuk melatih mereka untuk berjuang dalam agama, khusus dalam ajaran tasawuf tersebut. Sebab saya ini sudah tua sekali, sudah bukan senja lagi, sudah hampir dari itu tenggelam jadi nanti pengganti saya. Para jemaah sekalian, hanya anak-anak ini belajar pada saya ajarkan sampai Sofia, lalu mereka ini hidup artinya sudah senang, sudah bagus dalam kehidupannya, baik dunia atau agama. Ini kalau Abi Wahyu ini dia begitu menggagas semua pesantren, beberapa bulan saja pesantrennya telah gede, dan dia mengatakan, saya tidak ke sawah tapi beras sudah ada di rumah, saya tidak ke laut tapi ikan sudah ada di rumah. Jadi orang Bukit sangat sayang kepada beliau. Ini Tunku Wahyu, dan juga Abu Haraji dan lain-lain. Jadi karena berkat daripada pengamalan tasawuf, saya katakan pada Tunku Wahyu, kalau apakah Anda ingin untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR? Tidak. Namun Haraji untuk menjadi anggota DPR tidak. Dia tidak ingin, cukup dengan ajaran tauhid tasawuf. Apa itu ajaran tauhid tasawuf? Ajaran tauhid tasawuf ini itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ilmu.
namanya sembahyang. Beliau tahu cara dukun, sahabat tahu sembahyang. Kemudian setelah ada ilmu, dia mengamalkan ilmu, mengamalkan sembahyang, dia amalkannya dengan ikhlas, hubur hati, khusyuk, istiqamah, diamalkan. Dan ketiga, setelah dia mengamalkan ilmu itu ada hal istilahnya. Hal itu adalah cahaya-cahaya atau dikatakan wari-wari dari asma dan sifat. Faktanya terlihat dia kasih sayang Allah, terlihat dia kebesaran Allah di dalam waktu dia melakukan amal. Itu dikatakan hal penyebab dia cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah. Itu yang ketiga. Dan keempat, yaitu untuk terlihat dia sifat-sifat kasih sayang Allah, kebesaran Allah, maka hilang yang lainnya, tidak terlihat dia yang lain daripada Allah, daripada sifat-sifat selain Allah, sifat-sifat makhluk dan sifat-sifat dirinya. Bahkan dirinya pun tidak teringatnya karena cahaya makrifat Allah. Tadi saksikannya itu kasih sayang Allah, maka hilanglah dirinya, maka barulah dia bermakrifat. Orang yang telah hilang dirinya itu orang yang bersama Allah. Kalau masih ada dirinya, dia berpisah dengan Allah, tidak terlihat lagi alam, tidak terlihat dia dirinya, maka dia bersama Allah. Itu orang yang dapat bermakrifat. Fana pada Allah, baka dengan Allah. Bukan dia baka dengan dirinya, tapi baka dengan Allah. Jadi orang-orang yang seperti itu, apa saja yang dia diinginkan dibantu oleh Allah. Sebelum dia berkeinginan untuk suatu, sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi itu adalah ajaran tasawuf dan kesucian. Tajalli Allah itu sufi, berkemauan kepada Allah itu tasawuf. Jadi tasawuf, tarekat maksudnya, dia selalu berkeinginan untuk hudur di hadapan Allah. Terlihat keberadaan Allah, itu hakikat, hilang yang lain. Yang ada Allah, yang lainnya hilang, itu makrifat. Maka barulah dia bersama Allah. Dari ajaran tasawuf kesucian ini ajaran yang dibawa oleh Syekh Abdul Usikili. Kadang-kadang kita mengatakan Abdul Usikili bangga-banggakan, tapi ajarannya dia tidak tahu. Ini lucunya. Jadi sebagaimana dimaklumi bahwa saya berkhidmat kepada tasawuf dan kesucian ini, sehingga profesor-profesor baik di Malaysia dan juga di Surabaya, Indonesia bergabung dengan saya. Jadi mereka mengatakan Profesor Dr. Yaudin Al-Kuswani, Abu itu hadiah untuk Aceh, Aceh hadiah untuk ASEAN, ASEAN untuk dunia. Jadi Profesor Baidi membuat buku sebanyak 350 lembar untuk menghidupkan lagi khazanah tasawuf kesucian di Aceh. Makanya waktu saya mengangkat ajaran ini, saya disesatkan
oleh seluruh ulama-ulama pesantren dan oleh seluruh MTU. MTU Aceh menyesatkan saya, difitnah sampai ke Medan, sehingga seminar Budak Ramadan terhenti. Fitnah dari MTU Aceh sampai ke pusat, ke MUI pusat. Jadi itu fitnah. Tapi walaupun demikian, ada orang benci, ada orang yang sayang, ada orang yang membela. Sehingga diadakan seminar Al-Baqarah di Tidore, Ternate, baru-baru ini di Sumatera Barat, Padang, dan juga di Sulawesi. Jadi tiba-tiba baru ini kami hadir di Keretip Seribe di Istana Malik Mahmud di Banda Aceh. Jadi saya dapat gelar sebagai wali agama Aceh, dan oleh Sultan Aceh memberikan gelar saya Kadi Malikut Aceh. Jadi kenapa kita belajar hakikat makna? Seperti tadi telah dikatakan oleh Anissa, kalau kita belajar akidah saja itu dapat menghilangkan syirik jali. Jadi tidak dapat menghilangkan akidah itu, iman itu pada syirik kafir. Maka oleh karena itu kita belajar hakikat kesufian untuk menghilangkan syirik kafir. Jadi syirik ada terang-terangan, ada tersembunyi. Umpamanya kita beriman kepada Allah, tetapi hati kita tidak kepada Allah, kepada dunia ini. Tadi saya katakan pada Yuliardi, kamu tidak terlihat-lihat lagi, karena tidak dapat anggota DPR. Pada Yuliardi, oh tidak, aku sibuk politik. Politik apa yang sibuk? Nih, padahal dia cukup berzikir-zikir saja, ingat Allah. Jika Allah memberikan jalan rezeki yang lain untuk dirinya, Allah itu kaya. Jadi begitulah ceritanya, bahwa keimanan, iman yang kamil, iman terbagi, ada iman munafik, tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Ada iman awam, dia melakukan tapi akhlaknya jelek, dia sembahyang tapi kasih umpat, mencela orang, nengki kepada orang. Ini iman munafik. Sebenarnya dia puasa. Ada iman kawas. Jadi iman kawas ini dia melihat rezekinya di tangan Allah. Dia dapat berakhlak bagus, dia dapat gaul, kata saya. Ini iman kawas. Ada iman kawas. Dia melihat dunia ini seperti debu, tidak ada mempunyai hakikat itu. Jadi oleh karena itu orang sufi mengatakan, apa yang datang pada kamu, baik pangkat, harta, jabatan, itu kamu kembalikan kepada asalnya. Asalnya itu tidak ada. Jadi jangan kamu gembira kamu dapat harta, pangkat, kedudukan. Karena asalnya itu tidak ada, maka perlu gembira. Dapat musibah, bala, segala macam, itu jangan kamu bersedih. Sebab Allah itu ada dua sifat, sifat jamal dan sifat jalal. Sifat jamal itu penyebab datang nikmat, sifat jalal itu penyebab datang bala. Jadi sifat jalal dan jamal ini selalu itu datang kepada kita, sama seperti siang dan malam. Sama seperti kadang-kadang musibah. Jadi kita harus sabar, tareba. Kadang-kadang nikmat,
kita harus bersyukur. Lalu kita terima kasih. Para hadirin hadirat sekalian, makanya saya bertanya kepada kaum di pesantren ini, bagaimana dikatakan tadi, siapa yang mendaki dunia maka atasnya yang ilmu, yang mendaki akhirat dengan ilmu, mendaki dunia dan akhirat dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau kita mendaki dunia, kita harus tahu ilmu agama, berakidah, juga kita patuh melakukan perintah menjauhkan larangan, kita dapat berakhlak baik, memperbaiki nafsu. Jadi kalau kita mendaki dunia, ilmu itu perlu. Mendaki akhirat juga itu, mendaki keduanya dunia akhirat juga. Kita harus paham akidah, dan kita harus patuh bicara beriman, dan juga kita bisa memperbaiki nafsu, akhlak yang baik. Nanti ada pula orang menafsirkan, kalau orang ingin yaitu dunia atau ilmunya, atau ilmu matematik, fisika, macam. Kalau kita mau akhirat, tidak akhirat, kalau juga akidah. Nah, ini tafsir-tafsir yang salah yang ditafsirkan oleh penafsir yang tidak bertanggung jawab. Para hadirin hadirat, kalau kita menuntut tahu ilmu hukum fikih, hukum cara, akidah, tasawuf, akhlak, dan kita amalkan, kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita mengerjakan salat, dan juga dalam praktek kita sehari-hari dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dimudahkan artinya rezeki dimudahkan, apa masalah-masalah yang kita hadapi itu dapat dibantu oleh Allah diselesaikan. Jadi sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang bagus, orang yang paham agama dengan paham negara? Paham agama. Paham agama. Mengapa juga kurang kita mencintai agama, menyerahkan anak kita pada agama, kepada negara juga, sekolah macam. Anak-anak kita umpamanya akan kita ajarkan, ini saya mengatakan ajarkan anak itu sembahyang baik, lalu baru kita perintahkan. Jangan umpamanya ada orang minta sama dia, minta sama dia supaya anak saya sembahyang, dia tak tahu sembahyang, bagaimana sama dia? Nah, lalu dia ajarkan dulu bagaimana sembahyang, bagaimana bersuci, ada besar, ada kecil, dia ajarkan nanti bagaimana sembahyang. Kalau sembahyang itu sudah baik, dia merupakan sembahyang itu kebutuhan, bukan kewajiban, kebutuhan. Tidak senang dia kalau tidak sembahyang. Saya tanyakan tadi kepada Wali Nandro Isnin, orang Singkil ini mana yang banyak sembahyang dengan tidak sembahyang? Umur 14 tahun ke atas laki-laki, 12 tahun perempuan ke atas, mana yang banyak? Berapa persen? Nah, ini kata Wali Nandro Isnin 10% yang sembahyang. Kalau sembahyang baik tidak ada 5%. Jadi Nabi mengatakan, yaitu as-salatu imadudi, sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, meruntuh agama. Mana yang banyak orang singkir ini meruntuh agama daripada membangun agama? Apa-apa ibu-ibu jawab, mana yang banyak yang meruntuh agama dengan yang memperbaiki agama? Banyak yang meruntuh. Nah, inilah. Dan juga kepada kemudian Syarif Fikri, anak-anak pesantren ini jangan diajarkan ilmu saja, diajarkan praktek bangunan sembahyang yang baik,
ajarkan. Sembahyang dalam segi syariat, maka kita diperintahkan berjamaah. Sembahyang berjamaah 27 derajat lebih baik daripada sembahyang tidak berjamaah. Di dalam tasawuf kita diperintahkan sembahyang zuhur. Jangan tersangkut hati kita ke dunia waktu kita sembahyang. Tersangkut hati kita kepada Allah, bahwa kita dilihat oleh Allah dalam kita sembahyang. Kita merasa rendah, merasa hina dengan perintah Allah, lemah daripada minta hukum Allah. Allah selalu melihat kita. Sembahyang orang yang zuhur 2 rakaat beribu-ribu rakaat bedanya daripada sembahyang orang yang tidak zuhur. Kita sembahyang hati kita kepada anak, hati kita kepada suami, hati kita kepada dapur. Jadi sembahyang yang demikian itu wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yaitu mereka lalai dalam melakukan sembahyang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menanglah orang yang sembahyang. Mereka itu sembahyang khusyuk. Mana khusyuk ini patuh karena takut, patuh karena sayang. Kita terlihat nikmat Allah begitu banyak, sayang kepada Allah. Adab Allah begitu besar, kita takut kepada Allah. Jadi diajarkan itu supaya bisa sembahyang baik, sembahyang khusyuk. Itu sembahyang bertarikat namanya. Kalau kita bisa sembahyang karena cinta, itu sembahyang berhakikat namanya. Sembahyang supaya kita bisa sembahyang tidak teringat lagi diri kita dalam memandang wujud Allah, mana kita dalam wujudnya, itu sembahyang ma'rifat namanya. Jadi ajaran tasawuf itu baik itu syariatnya, tarikatnya, kemarifatnya dipraktekkan di dalam sembahyang. Jadi para hadirin hadirat, cobalah kita bina anak kita. Kalau agamanya betul memahami agama yang baik, sebenarnya tidak payah sekolah, tidak payah sekolah, tidak payah sekolah, tidak payah S1, S2 itu tidak payah. Kampus ini bisa S2 ya, S2. Jadi saya pulang, tarik kembali. Kerja di bank, dapat uang. Saya sebagai bagian ke bank. Tidak dapat apa-apa, pulang kamu. Belajar tasawuf. Sudah pulang, semua dapat. Semua dapat. Mobil dapat, kedai dapat, tanah dapat. Jadi, dulu. Ini saya suruh lagi dia mengajar kamu mana supaya kamu rasa dalam kamu baca kitab. Jadi itulah para jemaah sekalian, ibu-ibu, mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat dan lindungan Allah SWT. Jadi terakhir kita baca semadya sedikit untuk Abu Haji Hindami, boleh? Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحمد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله يا حمد يوافي نعمه ويكفي مجيده آمين يا الله وما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أهد وأرشد إلى ثواب ما شرعنا ومعنى التكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا الله شهيد وعيد وأخي الله مشان ودرجاته ولته في قرية للمسلمين والمسلمات آمين آمين يا الله لا ثواب ذلك الكون ذلك بإحلال الله اللهم اجعلنا وإياكم من الصالحين المؤمنين ربنا تقبل منا وعنا آمين لا تنكر
حسنة والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله. الفاتحة. يا دافع البلاء. آمين يا الله. أهل بيتنا. آمين يا الله. أولادي البلاء والبلاء. آمين. الحمد لله. صلى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.